sehingga sedang memasuki wajib wajib dan meninggalkan bisa memeriksa yang ada nasihat baik dan besar komunikasi mau diberikan supaya fokus untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Alhamdulillah rabbil alamin. Al-aqibatu lil muttaqin wa udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Usimu wa iyyakum bittaqullahi faqad fazal muttaqun. Komunikasi mohon dimatikan supaya fokus untuk beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
حي على Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la ilaha illa huwa. Usidu wa iyyakum bittaqullahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya menjadikan puji dan syukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Iman, Islam, sehat lahir dan sehat batin. Sehingga Allah hadirkan kembali kita di majlis. Semoga segala aktivitas rangkaian yang kita lakukan dari pagi hingga sore nanti, Allah senantiasa berikan keberkahan untuk diri dan keluarga kita tercinta. Salam dan salam terima curah kepada suri dan kita yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan teladan yang sungguh mulia bagi seluruh umat yang ada di muka bumi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya menjadikan puji dan syukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Iman, Islam, sehat lahir dan sehat batin. Sehingga Allah hadirkan kembali kita di majlis. Semoga segala aktivitas rangkaian yang kita lakukan dari pagi hingga sore nanti, Allah senantiasa berikan keberkahan untuk diri dan keluarga kita tercinta. Salam dan salam terlimpah curah kepada syuri dan kita yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan teladan yang sungguh mulia bagi seluruh umat yang ada di muka bumi, khususnya umat Islam. Mudah-mudahan kita dapat meniru dan meladani akhlak Rasul, bagaimana keluarga, sahabat, dan juga tabi'in, dan juga anak. Baik ulama mutaqaddimin atau ulama akhirin, bila sampailah Islam kepada kita, semoga kita termasuk umatnya yang telah mendapatkan syafaat uzma di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya selaku waktu berwasiat kepada diri khususnya untuk hadirin semua. Pada kesempatan Jumat kali ini tema pantasnya umat Islam kembali kepada fitrah. Bulan Syawal, bulan penuh dengan kebahagiaan khususnya umat Islam.
mudah-mudahan kita dapat meniru dan meladani akhlak Rasul, bagaimana keluarga, sahabat, dan juga tabi'in, tabi'in, dan juga ilmu. Baiklah mutaqaddimin akan akhir kita sampailah Islam kepada kita. Semoga kita termasuk umatnya yang telah mendapatkan syafaat ulus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya selaku waktu berwasiat kepada diri khususnya untuk hadirin semua. Pada kesempatan Jumat kali ini tema pantasnya umat Islam kembali kepada fitrah. Bulan Syawal, bulan penuh dengan kebahagiaan. Kembali kepada fitrah, yaitu kembali kepada Kristus. Jadi tak kalah datang Idul Fitri bukan untuk pura-pura, bukan untuk bersukaria semata. Namun bagi orang-orang yang beriman, dia akan lebih meningkatkan kualitas kadar imannya di bulan-bulan Syawal ini. Seharusnya keimanan di bulan Syawal yang berikutnya semakin meninggi, menanjak, bukan menuju ke bawah. Karena sejatinya di bulan Ramadan adalah bulan berdoa. Intinya di bulan Syawal berikut itulah bukti bahwa kita benar dan tidaknya ibadah meningkat dan tidaknya kualitas ibadah kita di bulan Syawal. Ada 3 syarat. Bagaimana mungkin seorang akan kembali kepada fitrah? Yang pertama, apa yang dilakukan? Rasul sampaikan, tubuh Allah qabla an tamut. Jika seorang yang beriman ingin kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, maka dia harus memohon ampun kepada Allah, bertobat dari segala dosa. Qabla an tamut, sebelum kematian datang kepada. Karena sedikit setelah kita ingin merayakan hari kemenangan, belum tentu usia kita sampai tahun depan. Bisa jadi malam ini, detik ini, bisa jadi hari ini, bisa jadi besok lusa. Kematian datang tiba-tiba, berkah. Dan tidak ada yang diberitahu kecuali dirinya dengan Allah. Untuk itu, yuk sama-sama kita memperbaiki diri. Dosa-dosa kita dari sekarang kita kikis sedikit demi sedikit. Bertobat dari segala dosa dengan sesungguhnya, yaitu taubatan nasuh. Ini yang pertama sebelum datang kematian menimpa kepada. Yang kedua, sejatinya umat Islam kembali kepada fitrah itu wabadilu bil amal sholihah qabla an tusbih. Bersegera melakukan amal kebajikan. Detik ini, mulai hari ini tidak menunggu kaya, tidak menunggu besok lusa. Detik ini pula lakukan yang terbaik untuk kita di hadapan Allah. Wabadilu. Kalimatnya bersegera. Kenapa dalam beramal soleh harus bersegera? Karena kematian bisa jadi datang tiba-tiba. Ada orang yang lagi menumpuk harta, menimbun kekayaan dan jabatan, tak tahu yang meninggal dunia dan tidak pula mati. Harta yang disediakan oleh Allah itulah yang akan kebohongan. Maka dalam urusan amal wabadilu, kata Nabi, bersegera. Jangan menunggu kaya beramal soleh, jangan menunggu besok lusa. Dari yang terkecil saat ini, detik ini pula lakukan. Qabla an tusbihu, sebelum kalian disibukkan dengan hal duniawi. Kenapa? Karena beramal. Kalau menunggu kaya sok lebar, berlebar. Jangan menunggu kaya. Lihat dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun, lihat dalam surat At-Taghabun, laula ahdani ila ajalin qarib asdaqu aku minas sholihin. Bagaimana penyesalan orang yang ketika dia telah meninggal dunia dan dia ingin kembali ke dunia 1 detik saja dan dia akan beramal soleh. Namun kata Allah tidak bisa. Kalau dalam bahasa kepayahan itu melawan si botak, mereka amal makhluk hidup, karena sejatinya amal yang akan sampai kepada mayitnya itu tak kalah dia beramal semasa hidupnya. Kalau sudah meninggal itu milik Allah.
Sedekah, jangan menunggu besok. Sebelum disibukkan dengan dunia lainnya. Dan yang ketiga, seseorang dikatakan kembali kepada fitro. Wasirul ladzi bainakum wa baina rabbikum. Dia akan sanggup dan mampu melakukan tali silaturahim. Baik dengan Allah, Rabbikum, Tuhan kalian. Dengan cara apa? Jika seperti zikrikum, memperbanyak zikir, ingat kepada Allah. Kapanpun, dimanapun kita berada. Bukan hanya di masjid zikirnya, di kantor, di sawah, di ladang. Orang pekerja lagi bekerja berzikir kepada Allah. Orang guru lagi mengajar dia berzikir kepada Allah. Seorang pedagang dia berzikir kepada Allah. Tidak mengurangi hak, timbangan dan takaran, tidak mengurangi waktu, tidak korupsi waktu dan sebagainya. Dia betul melaksanakan tugasnya sebagai hamba untuk mencari nafkah di dunia. Segera tidak ini. Lakukan silaturahim dengan Allah. Jadi soleh adalah yang di masjid. Nah di masjid maka bisa soleh. Tapi di luar masjid, seorang pejabat apakah dia mampu amanah jabatannya? Apakah pedagang jujur dengan dagangannya? Seorang pekerja apakah disiplin dengan kerjanya? Atau dia korupsi waktu? Gaji hanya gede, hari gawe, hari-hari. Begitu seorang guru disiplin dengan gurunya, mengajarkan ilmunya. Ulah yang naik gaji nararika, pegawai-pegawainya digawekan karena tidak ditentukan kerja nyata. Dan satu kerja hanya hayalan. Alhamdulillah di hadapan Allah ada sanksi. Lakukan silaturahim di mana pun berada dengan Allah. Dikasih zikir itu memperbanyak ingat kepada. Yang kedua, bersilaturahim wabaina dengan kamu sekalian sesama manusia, hak adamu. Karena manusia kadang-kadang suka juga meminta maaf satu sama lain dengan sesama manusia. Bainakum di antara kalian dengan cara apa? Bikas roti sodako. Kalau ini memperkuat hubungan Islamnya dengan saudara-saudara kita, kakak dengan adik yang tadinya terputus silaturahim, lakukan dengan memperbanyak sedekah. Jika sebagai saudara, lakukan sedekah. Ini yang Nabi sampaikan kesan sejatinya umat Islam kembali kepada kita. Maka Nabi katakan kepada Allah akan berikan rizki. Waktu disuruh dan Allah akan berikan pertolongan. Waktu dibaru dan Allah akan berikan kecukupan. Allah berbicara dalam ayat yang lain. Wa may yattaqillah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan cukupkan rezekinya di mana dia berada. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi yang terbaik untuknya dunia dan akhirat. Ini tidak apabila seorang kembali kepada fitrah. Jika dia ciri ada, maka dia sudah kembali kepada kesucian. Barakallahu liwa. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana wa lam yanzil alaihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya. Jadi dari Allah, semoga tahun yang akan datang Allah berikan kesempatan kepada kita ruang dan waktu untuk kita mengambil dari waktu kepada. Karena kita belum tentu usia sampai tahun depan. Satu persatu akan kembali kepada Allah. Dan Allah akan bertanggung jawab pada seluruh amal kita, baik dan buruk yang kembali kepada. Tak kalah kita menanam kebaikan, maka kita akan dapat kebaikan pula. Tak kalah yang kita tanam keburukan, maka keburukan itu yang akan kita. Oleh karena itu, manfaatkan sebanyak mungkin kesempatan emas ini yang Allah berikan, terutama menjelang bulan Ramadan dan Zulhijjah. Saat-saat untuk meningkatkan kualitas ibadah kembali, bukan hanya menambah Ramadan tingkat kualitas ibadah itu, tapi 11 bulan itu adalah bukti baik dan tidaknya dan meningkatkan amal ibadah. Maka sebagai bukti 11 bulan setelah Ramadan, bulan penuh dengan kebahagiaan, kembali kepada fitrah, yaitu kembali kepada kesucian.
Jadi takaran datang Idul Fitri bukan untuk pura-pura, bukan untuk bersukaria senang. Namun bagi orang-orang yang beriman, dia akan lebih meningkatkan kualitas kadar imannya di bulan-bulan Syawal ini. Seharusnya keimanan di bulan Syawal berikutnya semakin meninggi, menanjak, bukan meninggi ke bawah. Karena sejatinya di bulan Ramadan adalah bulan penggodok. Intinya di bulan Syawal berikut itulah bukti bahwa kita benar dan tidaknya ibadah meningkat dan tidak di kualitas ibadah kita di bulan Syawal. Ada kebiasaan. Bagaimana mungkin seorang akan kembali kepada fitrah? Yang pertama, apa yang dilakukan? Rasul sampaikan, tubuh Allah qabla kamu. Jika seorang yang beriman ingin kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, maka dia harus memohon ampun kepada Allah, bertobat dari segala dosa. Qabla kamu itu sebelum kematian datang kepada. Karena tak sedikit saudara kita ingin merayakan hari kemenangan, belum tentu usia kita sampai tahun depan. Bisa jadi malam ini, detik ini, bisa jadi hari ini, bisa jadi besok dan lusa. Kematian datang kita bentar. Dan tidak ada yang diberitahu kecuali dunia dengan Allah. Untuk itu, yuk sama-sama kita memperbaiki diri. Dosa-dosa kita dari sekarang kita sedikit demi sedikit. Bertobat dari segala dosa dengan sesungguhnya, yaitu taubatan nasuh. Ini yang pertama sebelum datang kematian menimpa kepada. Yang kedua, sejatinya umat Islam kembali kepada fitrah itu wabadiru bil amal sholih qabla an tusbih. Bersegera melakukan amal kebajikan. Detik ini, mulai hari ini tidak menunggu kaya, tidak menunggu besok lusa. Detik ini pula lakukan yang terbaik untuk kita di hadapan Allah. Wabadiru. Kalimatnya bersegera. Kenapa dalam beramal soleh harus bersegera? Karena kematian bisa jadi datang tiba-tiba. Ada orang yang lagi berburu-buru harta, menumpuk harta, menimbun kekayaan dan jabatan, tak tahunya meninggal dunia dan tidak tahu mati. Harta yang dijadikan dari Allah itulah yang akan dibawa. Maka dalam urusan amal wabadiru, kata Nabi bersegera. Jangan menunggu kaya beramal soleh, jangan menunggu besok lusa. Dari yang terkecil saat ini dan begini pula. Qabla harus dulu sebelum kalian disibukkan dengan hal duniawi. Kenapa? Karena beramal. Kalau menunggu kaya sok lebar sebenarnya. Jangan menunggu kaya. Lihat dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun. Lihat dalam surat At-Taghabun. Qala akhatan ila jannah qarib asdaqul bagaimana penyesalan orang yang ketika dia telah meninggal dunia dan dia ingin kembali ke dunia satu detik saja dan dia akan beramal soleh. Namun kata Allah tidak bisa. Kalau dalam bahasa kebayangan itu lawan si kota amal makliu bayar semau. Karena sejatinya amal yang akan sampai kepada mayitnya itu tak kalah dia beramal semasa hidupnya. Kalau sudah meninggal itu milik ahli waris. Bukan si pemilik lagi yang milik. Tobat dulu amal soleh. Kalau sudah bertobat, lakukan amal soleh. Segera, jangan menunggu besok. Sebelum disibukkan dengan dunia lagi. Dan yang ketiga, seseorang dikatakan kembali kepada fitrah. Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum. Dia akan sanggup dan mampu melakukan tali silaturahim. Baik dengan Allah, Rabbikum Tuhan kalian. Dengan cara apa? Dikasih zikriku, memperbanyak zikir, ingat kepada Allah, kapanpun dimanapun kita berada. Bukan hanya di masjid zikirnya, di kantor, di sawah, di ladang. Seorang pekerja lagi bekerja berzikir kepada Allah. Seorang guru lagi mengajar dia berzikir kepada Allah. Seorang pedagang dia berzikir kepada Allah. Tidak menolong hak, timbangan dan takaran.
tidak mengurangi waktu, tidak korupsi waktu dan sebagainya. Dia betul melaksanakan tugasnya sebagai hambanya untuk mencari nafkah di dunia. Segede nafkah kita. Lakukan silaturahmi dengan Allah. Jadi soleh itu yang di masjid. Nah di masjid maka dia bisa soleh. Tapi di luar masjid, seorang pejabat apakah dia mampu amanahkan jabatannya? Apakah pedagang jujur dengan dagangannya? Seorang pekerja apakah disiplin dengan kerjanya? Atau dia korupsi waktu? Gaji hanya gede, hari gawe, hari-hari, begitupun seorang guru disiplin dengan gurunya, mengajarkan ilmunya. Ulah yang naik gaji anak-anak, pegawai-pegawai hari gawe anak-anak, tidak ditunjukkan kerja nyata, nggak ukur kerja, hanya hayalan. Tidak dapat Allah mengaksanakan. Lakukan silaturahim di mana pun berada dengan Allah di kasrat zikir itu memperbanyak ingat. Yang kedua, bersilaturahim wabahnya dengan kamu sekalian sesama manusia, hak adami. Karena manusia kadang-kadang suka kita meminta maaf satu sama lain dengan sesama manusia. Baik ngaku di antara kalian dengan cara apa? Bika surati sodako. Kalau ingin memperkuat hubungan Islamnya dari saudara-saudara kita, kakak dengan adik yang tadinya terputus silaturahim, lakukan dengan memperbanyak sedekah. Jika seperti saudara, lakukan sedekah. Ini yang Nabi sampaikan pesan Nabi. Sejatinya umat Islam kembali kepada Dia. Maka dikatakan pada zaman Allah akan berikan rezeki. Waktu suruh dan Allah akan berikan pertolongan. Waktu zibaru dan Allah akan berikan kecukupan. Allah berbicara dalam ayat yang lain. Wa may yattaqillah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan cukupkan rezekinya di mana dia berada. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi yang terbaik untuk dunia. Ini tiga jaminan. Apabila seorang kembali kepada kita. Jika tiga ciri ini ada, maka dia sudah kembali kepada Yesus. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana wa lam yaj'alhu 'aliyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini dan Allah. Semoga di tahun yang akan datang Allah berikan kesempatan kepada kita ruang dan waktu untuk mengabdi dan berbakti kepada Dia. Karena kita belum tentu usia sampai tahun depan. Satu persatu akan berbakti kepada Allah. Dan Allah akan mempertanggungjawabkan seluruh amal ibadah kita, baik dan buruk di kembali. Kalau kita menanam kebaikan, maka kita akan mendapat kebaikan pula. Akal yang kita tanam keburukan, maka keburukan itu yang ada di kita. Oleh karena itu, manfaatkan sebaik mungkin kesempatan emas ini yang Allah berikan, terutama menjelang bulan Ramadan dan bulan hujan. Saat-saat untuk meningkatkan kualitas ibadah kembali, bukan hanya umat Ramadan tingkat kualitas ibadah itu, tapi 11 bulan itu terbukti baik dan tidaknya dan meningkat tidaknya amal ibadah. Maka sebagai bukti 11 bulan setelah Ramadan. Artinya kalau ingin mengetahui seberapa terhadap tidaknya, lihat 11 bulan ke depan. Bukan di bulan Ramadan. Ramadan itu bulan penggoda. Matangnya di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan, langsat ibadah malah menurun, amal soleh malah menurun, kualitas ibadah menurun. Maka di bulan Ramadan itu belum masih mentah, perlu kembali ke bodoh. Mudah-mudahan dengan kekuatan di 11 bulan yang akan datang untuk tetap beribadah. Dan pada saat nanti kita bertobat di hari raya Idul Adha. Dan semoga pada saat nanti juga memberikan kemudahan rezeki. Mari bersama mohon kepada Allah. Semoga doa kita dengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan hamdan
kama yang bagi kita dari syaitan. Allahumma firli qalban kaya warhamna kama rabbina sabila. Rabbana qul wal mu'minina yawma yaqumu hisab. Rabbi habib min as-salihin. Rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal. Allahumma nas'aluka al-jawab wal afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan wa ziyadatan fil 'ilm. Barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da. Allahumma hawwin 'anna fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal mas'alati Rabbana dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Terus saja yang kosong isi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة تراقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yawma tajidu kullu nafsin ma
مفترى فما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه عملا بعيدا ويوذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله.
Maka sebagai bukti 11 bulan setelah Ramadan. Artinya kalau ingin mengetahui seseorang fitrah dan tidaknya, lihat 11 bulan ke depan. Bukan di bulan Ramadan. Ramadan itu bulan penggodok ya. Matangnya di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan, belasan ibadah malam menunggu, amal soleh malam menunggu, kualitas ibadah menunggu, maka di bulan Ramadan itu menunjukkan sementara perlu kembali menggodoknya. Mudah-mudahan dengan kekuatan di 11 bulan yang akan datang untuk tetap beribadah. Dan pada saatnya nanti kita berkurban di hari raya Idul Adha. Dan semoga pada saatnya nanti juga memberikan keberkahan rezeki. Mari kita sama berdoa. Semoga doa kita didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakiran hamdan yu'abil masih ya Allah yang bagi jenis kekalian dari saudari Allahumma firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbana firli wal mu'minin yawma yaqumu hisab Rabbi habli min as-salihin Rabbi na'min muqim as-salawat wa dhurriyyati Rabbana wa taqabbal Allahumma salli ala wa al-afaf wal ghina Allahumma salli wa salamatan fid din wa afiyatan ziyadatan fil barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan fil maut wa maghfiratan ba'da Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis sholatu wa qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Yang kosong diisi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. متاعا ولأنعامكم وإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.